yang terbaik dan limited yang tidak dipunya oleh negara lain, lebih kurang seperti itu ya. Iya, kita harap. Jadi kalau bicara mahal sesuai dengan fungsi, mungkin bisa dibikin murah tapi kualitasnya beda, kan begitu ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Enaknya sekarang kan WhatsApp mendunia ya, jadi kayak untuk komunikasi semua gampang gitu. Jadi kita bisa kirimin, kita bisa drop, mereka mau pesan, udah kita tinggal kirimin, ekspor. Dan mungkin kita terkendala sementara sebelumnya itu karena pandemi kan. Betul. Jadi nggak semua pengiriman dibuka untuk internasional, kita sempat kehalang di situ. Dalam hal body protect dia. Iya, tapi kalau untuk kompetitor yang sama itu pasti ada. Betul. Karena awalnya barang kayak gini itu basicnya adalah kayak yang sering kita lihat sebelumnya tankpad. Iya. Tankpad motor gede, Betul, motor laki, motor kopi kan ada tankinya tuh. Betul. Mereka buat tankpad. Gitu. Sore menjelang malam, salam kenal, kami dari channel YouTube Ogas, obrolan ala Xiaomi, yang selalu mengangkat produk-produk lokal dan juga profil yang kami anggap bisa memberikan edukasi banyak kepada kalangan bikers khususnya dan umumnya lapisan masyarakat. Boleh dikenalkan dengan siapa? Saya Abi dari Hayadesu, saya adalah sales manajernya Hayadesu Indonesia. Kita Hayadesu, brand lokal, pasti. Oke. Ini kenapa kita coba menghubungkan ke Hayadesu Indonesia? Karena banyak dari viewer kita sama subscriber kita mempertanyakan Hayadesu ini, boleh dijelaskan sedikit Om Abi, apakah ini pure produk lokal, karya anak bangsa juga manpowernya, ataukah memang dari negeri seberang? Oke. Hayadesu itu semua basic produksinya adalah dari Indonesia. Kita produksi sendiri, yang pasti kita dengan mesin, kita punya pabrik. Malah awalnya Hayadesu adalah pabrik karet di Indonesia. Kita produksi barang-barang merchandise utamanya gitu. Dan akhirnya kita putuskan untuk jalankan brand namanya Hayadesu Indonesia. Kita semuanya lokal, pure lokal. Kita produksi semua dari awal sampai akhir adalah Indonesia. Orang-orang kita Indonesia, pekerja kita Indonesia, semuanya. Bahkan sampai pemiliknya juga orang Indonesia. Jadi owner beserta staf karyawan juga bahan bakunya Indonesia punya. Kalau bahan baku itu nggak Indonesia semua. Betul kalau itu. Maksud saya untuk bahan baku utama seperti untuk di glove kan kita lihat ya. Iya. Itu kan ada kulit tuh. Iya. Nah, kalau kulit kita emang produksi Indonesia, produksi di Garut namanya. Gitu. Kalau untuk barang kita produksi di Tangerang. Sekarang pabrik kita di Tangerang. Baru pindah lah. Sebelumnya di Pasar Minggu kita, karena ada keterbatasan tempat, akhirnya kita harus pindah. Jadi kita sekarang di Tangerang. Boleh tahu dari tahun berapa Hayadesu ini ada di Indonesia? Oke, kita mulai Hayadesu itu di tahun 2018 akhir gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya jalan terus. Semoga terus-terusan ke depannya. Sudah ekspor? Kalau untuk ekspor udah. Sudah ya? Ke negara mana? Mungkin banyak yang pengen tahu nih. Oke, yang paling besar kita dari Filipina. Filipina ya? Iya, itu ada distributor kita di sana. Satunya pokoknya distributor kita semua barang Hayadesu masuk lewat dia pastinya. Gitu. Dia penjual di sana di Hayadesu ada Filipina. Mereka punya store, sedangkan kita di sini nggak punya store.
Kita masih online doang. Edisi itu basicnya semuanya full online. Gitu. Selain di Filipina di mana lagi? Kita ada di Hong Kong, Taiwan, dan Cina juga. Gitu. Dan beberapa negara lain yang dijangkau kita untuk pengiriman aja. Jadi nggak ada distributor khusus. Jadi dropship ya langsung ya, pengiriman Ya, online kita ya. Pengiriman mereka hubungin kita, kontak gimana caranya biar saya bisa beli ini. Ya kita ngobrolin gimana soal masalah pengiriman, biaya pengirimannya kita jelasin semua. Mereka oke, ya udah transaksi akhirnya kita kirimkan. Gitu. Kita dapat info Malaysia juga ada beberapa yang bikers yang udah pakai produk Hayadesu. Oh iya. Dari Malaysia tuh kebanyakan ada juga reseller kita mungkin kirim ke sana ya. Kita sempat ngobrol katanya mereka ada beberapa kali buat kirim buat Malaysia lah. Ya. Gitu. Atau dari kita juga ada yang langsung. Kalau enaknya sekarang kan WhatsApp mendunia ya. Jadi Betul. kayak untuk komunikasi semua gampang. Gitu. Jadi kita bisa kirimin, kita bisa drop, mereka mau pesan, udah kita tinggal kirimin, ekspor. Dan mungkin kita terkendala sementara sebelumnya itu karena pandemi kan. Betul. Jadi nggak semua pengiriman dibuka untuk internasional, kita sempat kehalang di situ. Besar seperti Expo di Indonesia pernah ikut di mana aja? Kalau untuk di Indonesia kita pernah ikut IMS, tapi yang khusus motor show. Ya. Itu terakhir 2019 sebelum pandemi. Berikutnya kita terakhir kemarin ada di Parjo. Sekarang ini kita belum banyak. Parjo Taman Mini ya? Iya. Iya. Terakhir baru kemarin bulan Juli Iya. itu di Parjo kan. Iya. Gitu. Kita baru mulai lagi untuk kayak gini. Untuk next event kedepannya Untuk next kedepannya mungkin kita akan ada di MOS. IMOS ya? Kita di MOS. Di bulan November ya berarti ya? Iya. Nah, selanjutnya untuk bisa sedikit bercerita produk-produk yang dikeluarkan oleh Hayadesu ini apa aja sebenarnya? Kalau produk dari Hayadesu kita ada yang terutama kita bikin pertama kali banget itu adalah mat flap. Mat flap ya? Iya, itu penanganan lumpur untuk di kolong motor. Betul. Itu untuk di mesin. Kita buat sebenarnya awalnya adalah karena kita lihat juga kan itu berbahan karet dan kebanyakan kan kalau dari pabrikan itu kan hitam doang, polos. Betul. Ya, kita bikin warna-warni, pasti kita bikin warna-warni dan ada Hayadesunya di situ. Ya. Gitu. Nah, berikutnya kita ada body protector. Body protector tuh kita konsepnya adalah melindungi motor ya, melindungi bodi motor lah ya. Dari lecet, dari goresan lecet, ya. dari baret aja, dari goresan. Bukan dari tabrakan ya, kalau tabrakan pasti hancur juga. Jadi ini dulu juga sempat banyak pertanyaan kayak, ini mah ditabrak mobil juga tetap hancur ya. Ya. Kalau itu kita memang udah state dari awal, kita infokan dari awal bahwa ini adalah body protector untuk melindungi motor dari baret, Ya. dari goresan. Ya misalkan kalau di parkiran kan kita nggak tahu juga kena stang orang. Ya. Begitu tahu-tahu kita balikin lecet. Berikutnya kita ada hand grip. Itu aksesoris kita tuh ada hand grip. Itu juga kita baru keluar di tahun lalu. Oh, hand grip ya? Iya. Itu kita hand grip, terus juga ada alat standar motor. Untuk universal hand grip. Hand grip kita universal untuk matic sih. Sebenarnya untuk motorsport bisa juga. Cuman kebanyakan kayak agak kurang panjang karena waktu itu kita pakai ukuran untuk matic kan. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau secara besarnya sebenarnya secara diameter lingkar hand grip itu Sama. Karena rata-rata emang sama kan motor di Indonesia Nah, terutama. ada hal unik nih Om. Ini banyak beberapa viewer kita bertanya Hayadesu ini influence-nya ke Matic, terutama Max Series gitu ya. Mungkin karena yang paling laris gitu ya. Yang kedua adalah justru kenapa karpet yang produk terbarunya tidak keluar untuk Matic Max Series gitu. Bisa dijelaskan mungkin sedikit? Ini banyak yang tanya nih Sob. Oke, baik. Kita ini dulu ya, untuk karpet itu Ya. kita sebenarnya bukan fokus utama ke Max Series yang kita bikin, bukan. Yang baru kayak Yamaha tuh kita buat untuk Fazio ada. Ya. Kita udah buat untuk Fazio Yamaha. Nah, kenapa yang kayak NMAX gitu NMAX, misalkan XMAX atau Matic lain yang kita Aerox gitu ya. kita bisa bilang mulai udah mid Matic lah ya. Kalau mini Matic kan masuknya tuh kayak Beat gitu-gitu Betul. kan. Nah, itu karena tengahnya nggak ada Om. Jadi dia kepisah, ada tangki tengahnya atau ada deck. Dia itu konsepnya beda. Itu kita lagi coba develop juga sebenarnya. Kita lagi proses. Kita
kita berharap bisa cepat keluarin untuk NMAX gitu, karena ini beda konsep kan, agak lebih sulit gitu. Jadi kalau yang di kolong yang ada tatakannya rata itu kayak Lexi, lebih gampang ya. ya Mio, itu kan dekat kita ada tuh untuk Mio sama Fazio. Kenapa? Karena dia kayak gitu kan. Itu untuk R&D-nya mungkin kita bisa lebih cepat dibanding yang untuk injakan kaki yang kayak di NMAX dan lain-lain, yang orang-orang nyebutnya kadang-kadang apa ya, bordes. Iya. Gitu. Banyak orang nyebutnya bordes, ngebedain sama karpet gitu. Gitu. Karena itu agak lebih sulit. Nah, ini selanjutnya ada itu kita udah bahas bahwa Heidesu itu semua matic ya, dan juga motor lain ya, gitu loh. Jadi tidak influence kepada salah satu produk kan gitu ya. Nah, selanjutnya gini, ini ada NMAX dan S-Max nih di Max Series nih. Untuk body protect, kenapa lebih murah NMAX? Coba ini langsung orang Heidesu deh yang jelasin deh. Banyak-banyak yang masuk ke kita, S-Max lebih mahal tapi kok lebih murah sih gitu. Oh, lebih murah S-Max. Lebih murah S-Max body protect-nya. Oke. Kenapa lebih murah S-Max? Oke, kita tuh jualan fokusnya bukan ke oh ya ini motor lebih mahal jadi kita harus jual lebih mahal. Oh, bukan ya. Jadi penegasannya tidak melihat dari harga motor. Enggak. Tetapi dari kita ngeliat dari barangnya, tetap kita cek nih, oh ini makan bahannya segini, dan semua bisa lihat juga di produk kita. NMAX itu barangnya banyak banget untuk body protector, dan full banget emang. Kelihatan motornya jadi berubah banget, itu jelas. Itu karena emang banyak banget kalau pasang full. Kalau X-Max tuh nggak sebanyak itu, karena kita juga perhatiin bahwa X-Max itu bukan motor yang bisa dibikin terlalu ramai, ya kan? Karena yang apa sih ini rame banget gitu. Dan awalnya kenapa NMAX jadi lebih mahal juga ya karena dari barangnya lebih banyak gitunya. Kalau kita udah jelas kita nggak melihat dari harga motor kita buat lebih mahal, itu enggak sih. Misalkan Forza mungkin ya, atau kayak misalkan kayak ada yang motor gede Z900, wah kita harusnya jual 3 juta tuh, ya kan? Ternyata kita cuma jual di bawah juta. Karena emang barangnya sedikit. Jadi kita bukan yang kayak oh ya udah nih motor ini harganya. Karena kita buat memang kualitasnya sama. Jadi nggak kita buat kayak oh ini harganya harus segini karena motornya lebih mahal. Nah, jadi untuk para subscriber, para bikers, para viewer sudah dapat penjelasan langsung dari yang punya otoritas menjelaskan itu, bahwa Heidesu ini mempertimbangkan dari part ya, dari part yang banyak atau sedikit gitu ya. Jadi bukan dari harga motor ya. Jadi walaupun Harley bisa lebih murah gitu ya. Kira-kira. Oh gitu. Harley jelas udah pasti bakal akan lebih murah sih, karena kalau dilihat aja lebih sedikit. Bodinya sedikit sekali. Betul. Iya kan? GZ900 juga sama. Kalau motor-motor bukan motor fairing, motor naked terutama, itu kan paling bodinya cuma di R6 gitu ya. Iya kan, bodinya cuma tangki, spakbor palingan, nggak terlalu banyak. Jadi emang karena kita lihat juga jatuhnya kalau menurut kita nggak fair ya kalau kita bikin kayak oh ya ini karena motor lebih mahal kita harus buat yang mahal, kan juga. Nah, untuk glove sendiri kita udah cek karena banyaknya pertanyaan tentang harga, kita udah cek harganya sangat lumayan ya. Itu dari kulit asli tuh. Kulit asli ya. Produk dari Jawa Barat gitu ya. Kulit asli, itu kulit asli kita buat itu. Kenapa harganya lebih mahal ya karena kulit asli sih jatuhnya ya. Kita emang kita nggak bikin yang sintetis kulit jatuhnya karena memang lebih cepat rusak, dan pasti nggak nyaman juga. Saya sih belum terlalu nyobain nama yang lain, tapi yang pasti kalau punya Heidesu saya coba cukup nyaman lah untuk di tangan. Gitu. Kita kayak gitu. Kenapa harganya lumayan? Karena kulit asli sih. Karena memang original ya dari kulit. Nah, asli. Untuk liter sendiri untuk banyak yang bertanya kita kalau kulit ataupun ini produk ini, coba deh usulin ke Heidesu untuk munculkan rompi gitu loh. Rompi? Iya. Karena mungkin biar lebih ngetren nih. Ini produk Heidesu gitu. Iya.
Kalau untuk apparel mungkin sementara ini belum dulu sih kalau itu. Kalau kita mungkin kita akan tampung semua saran Betul. semua orang yang pasti sama kayak yang di Instagram juga kita tampung sarannya. Karena motor juga kita belum bisa memenuhi semua keinginan orang yang pasti gitu. Kalau untuk apparel kita sementara mungkin baru kain aja atau kaos aja. Kalau misalnya untuk riding gears belum semuanya. Belum semuanya. Jadi lebih ke spare part tadi ya, ke apparel motor ya, apparel unit ya. Nah, untuk rekan-rekan kita yang dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi, ini kemana kira-kira Om Abi kalau mau melakukan pemesanan ini? Oke, paling kita kalau ke kita bisa ke e-commerce kita, itu kita ada di Tokopedia, Shopee dan lain-lain yang umum yang besar kayak Lazada juga, itu bisa. Karena kita emang basicnya kan full online. Full online ya? Iya, kita belum ada store. Dari 2018? Iya. Full online. Kita nggak ada store, kita semua online. Paling kalau itu bisa ke reseller kita, tapi kalau reseller khusus di sana kita belum ada yang terdaftar benar-benar kayak oh yaudah ini ada di lokasi Sulawesi, itu belum ada. Di Kalimantan belum ya? Jadi kita belum bisa pastiin dia di alamatnya di mana, sebelah mana dan lain-lain, kita belum bisa. Jadi yang baru ada di mana nih? Reseller yang memang bermitra dengan Hayadesu. Kalau kita itu ada di Jawa Barat. Jawa Barat? Di Surabaya. Surabaya. Udah sih, paling ada di Bali satu, itu juga. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya, rekan-rekan kita yang dari luar pulau yang jauh mau bermitra gitu ya untuk menjadi reseller ya. Iya. Tinggal mengajukan mungkin ya. Iya, bisa langsung dihubungin aja, itu kan ada untuk penghubungan reseller ya. Iya. Iya, masing-masing kota di mana gitu. Paling kalau kita ada agak lupa sih lokasinya, tapi sempat ada yang kontak. Sempat ada ya. Nah, kalau untuk Hayadesu sendiri boleh dikasih bocoran Om Abi, kapan tanggal, bulan dan tahun anniversary-nya? Bulan dan tahun aja. Bulan dan tanggal, sorry. Itu kan 2018 nih, di bulan berapa nih sebetulnya? Kalau bulannya kita di Desember. Desember ya. Jadi nantikan rekan-rekan Desember mungkin ada kejutan pada saat anniversary, walaupun secara online mungkin giveaway nanti dari Hayadesu. Semoga kita belum bikin yang khusus anniversary gitu sih, gitu. Soalnya kita belum sebesar itu sih kayaknya. Ini produk lokal karya anak bangsa. Berarti ada Indonesia, ada Filipina yang udah tembus pangsa pasarnya, ada Thailand ya. Thailand masuk Hong Kong, Brazil, Vietnam. Oke. Di mana yang penjualan tertinggi Om? Boleh dibuka Om? Biar rekan-rekan tahu nih, ternyata Indonesia harus mempertahankan produknya. Paling kalau yang masuk ke kita sih paling banyak, dan kita ngobrol sama mereka juga antusiasnya di Filipina ya? Iya. Jadi justru Filipina yang mencintai karya anak bangsa untuk Hayadesu nih. Nah, ini PR kita bersama nih ya. Kita ngobrol sama mereka juga kayak di sini antusiasnya tinggi banget, gitu. Di Filipina terutama ya. Itu dia antusiasnya tinggi banget untuk produk kita, tapi emang agak kita usahain bisa cepat, cuman kita ada keterbatasan di pemenuhan dari mereka lah untuk pesanan ke mereka tuh request ya. Iya, gitu. Memang antusiasnya tinggi banget, jadi kayak mau ini dong, mau beli. Lebih ke produk unit mana mereka permintaannya? Ke Max Series kah, ke Matic kah? Matic. Lebih ke Matic. Barang-barang Matic, karena kan Filipina sebenarnya pasarnya tuh motornya itu mirip-mirip sama Indonesia. Skuter gitu ya. Hampir semua sama mah. Gitu. Jadi dengan produk kita ini kan kita kasih baru kan, karena menurut kita body protector tuh lumayan unik lah. Iya. Gitu. Produk yang jarang, yang maksudnya yang belum ada yang sama ya, kompetitor dalam hal body protect dia. Iya. Tapi kalau untuk kompetitor yang sama itu pasti ada. Betul. Karena awalnya barang kayak gini itu basicnya adalah kayak yang sering kita lihat sebelumnya tank pad. Iya. Tank pad motor gede, Betul, motor laki, motor kopi kan ada tankinya tuh. Betul. Mereka buat tank pad. Itu sebenarnya kayak gitu udah dari dulu. Cuman kenapa mereka nggak bikin bagian yang lain juga? Gitu. Ya kan? Dibanding kalau kita sih mungkin dibanding pakai stiker ya kita pakai karet. Ya kan? Jatuhnya mungkin harganya mirip-mirip.
Iya. Dengan full stiker motor, ya cuma Apa? stiker aja. Apa impian Abi mewakili company dari Haidesu untuk para bikers dalam ini loh, produk lokal itu tidak kalah kualitasnya gitu. Kalau impian kita ke situ sih, ya kita harap sih nggak ada orang yang, maksudnya sekarang kan banyak banget tuh, kita Iya. tahu lah orang Indonesia. Iya, gitu. iya. Kita cuma berharap karena orang-orang tahu kalau Indonesia tuh bisa melakukan ini, bisa menciptakan produk, bisa membuat hal yang baru. Bahkan kita bisa membuat negara lain tuh mau gitu produk dari Indonesia. Betul. Gitu. Kenapa orang Indonesia justru malah kayak produk lokal sih harusnya kan murah. Kayak sanksi ya, kayak sanksi. Iya, ya ini kan produk lokal, kenapa mahal sih? Gitu. Karena banyak banget orang ngomong kayak ini kan produk lokal, kenapa harus mahal? Masalahnya tuh bukan masalah di situ. Kadang kalau kita buat kualitas jelek itu akan adalah image-nya akan ke situ terus. Jadi kalau produk Indonesia udah pasti kualitas jelek, harganya udah pasti harus murah. Gitu. Kita berusaha murah semampu kita. Yang murah kita itu yang kita sanggup adalah segini. Iya. Gitu. Ini Iya. adalah standar kita yang misalnya segini dengan kualitas bahan yang seperti ini. Gitu. Kita harapkan orang udah mulai mengurangi mengatakan bahwa produk lokal itu nggak boleh mahal. Karena nantinya brand-brand lokal ini nggak akan bisa berkembang karena menganggap kayak kita mau bikin kualitas yang bagus banget nih. Sebenarnya ini bisa nih, kualitas yang bagus banget, keren banget ya. Pokoknya kualitasnya keren banget. Kita kan udah sama internasional gitu standarnya ya. Bahkan mungkin bisa lebih bagus. Tapi karena orang beranggapan bahwa ini lokal, tapi berarti harus murah. Ya. Masa lokal harga segini? Itu banyak banget sih, makanya kita harap. Jadi kita sepakat sekalipun produk lokal, kalaupun mahal berarti ada kualitas yang harus dibayar di situ ya. Iya, gitu. Kita berharap kayak gitu. Itu yang sering kita lihat ya. Ya kalau untuk secara produk sih mungkin alhamdulillah jauh ini kita diterima lah ya masyarakat. Jadi dengan harga yang dianggap beberapa orang mahal, tetapi ini loh yang kami berikan jaminannya dengan kemahalan itu ya. Iya. Jadi iya. worth it lah ya, lebih kurang worth it ya. Iya, mungkin beberapa orang lihat ada beberapa perbandingan mungkin kalau kita kan belum yang terlalu banyak yang sama. Betul. Gitu, nggak banyak yang sama lah. Maksudnya yang dengan lain produk yang sama. Itu kalau kita kan juga, tapi kalau untuk brand lah, kalau kita tuh nggak ada ketemu yang kayak mendingan beli yang ini lah, kan internasional, udah top, brandnya top di luar negeri gitu. Kalau yang kita temuin kadang yang dari harga itu sih gitu. Kalau yang lain kan misalkan jaket yang sama nih, ya kan, misalkan keluaran dari Ada Indonesia, perbandingan ya. ada perbandingan. Betul. Kayak oh ini brandnya lebih keren internasional, ini gue beli di Amerika, gue beli di Kalau ini memang belum ya. Iya, ini brand dari Itali nih. Iya, gue beli di sini, ada yang punya distributornya atau ada yang nge-resell di sini. Misalkan kayak sepatu atau apa, ya kan. Kalau Indonesia nggak keren nih kalau gue pakai brand lokal. Betul. Lebih keren itu. Nah, kalau kita sih nggak, karena mungkin kalau di internasional tuh kita nggak banyak, nggak ada lah ya. Mungkin Nggak ada. di internasional kalau sejauh ini mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi orang tidak terlalu membandingkan ke sana. Gitu, jadi pride-nya nggak keganggu di situ. Jadi, cuman kalau kayak baju sarung tangan banyak ya. atau mungkin yang umum kayak Jaket, ya. velg, Ya betul. velg atau apa itu kan pasti banyak bandingnya. Aku pakai yang ini lah, keren, lebih dari luar negeri. Jadi Haidesu sebetulnya ingin memberikan yang terbaik dan limited ya, yang tidak dipunya oleh negara lain, lebih kurang seperti itu ya. Iya, kita harap. Jadi kalau bicara mahal sesuai dengan fungsi, mungkin bisa dibikin murah tapi kualitasnya beda, kan begitu ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap bicara kualitas. Iya, karena kita nggak mau ngeluarin, kita berusaha Luar sekali, biasa. kita tidak berharap mengeluarkan Luar barang yang biasa. bahannya jelek, hasilnya jelek itu kita nggak berharap di situ sih. Maksudnya cuma karena kayak kita ngejar, oh ini nih bisa dijual murah nih, tapi kalau bahannya kita buat gini, resikonya nanti di rusak ya kan harganya murah. Tapi saya rasa worth it ya ya, dengan harga motor sampai 60 jutaan, body protector cuma 1 jutaan gitu ya, harga 30-an,
saya rasa worth it gitu. Berarti itu cuma keluhan-keluhan sedikit dari beberapa orang yang tidak mengerti tentang safety-nya sebagai seorang bikers. Iya, mungkin emang mereka belum terlalu kenal produk kita juga. Ya. Gitu, kayak mereka cuma ngeliat kayak, oh ini bagus nih. Pas lihat, oh kok harganya segini, kayak enggak deh. Mungkin ada beberapa yang ngira, oh ini kayak stiker doang atau apa. Itu mungkin yang belum. Cuman mungkin kalau beberapa orang yang udah tahu kayak, oh iya ini emang bagus banget gitu. Oke. Thank you Om Abi, perwakilan dari Hayadesu Indonesia. Untuk kita bersilaturahmi, kita cuma minta satu di session akhir, closing statement dari Om Abi sebagai salah satu pelaku di dunia apparel bikers ini, tentang mengajak atau bagaimana bikers untuk mencintai produk lokal. Oke, kalau dari saya, statement nih. Kalau dari saya, produk lokal itu sekarang terutama ya, banyak banget orang-orang yang bikin produk lokal untuk aksesoris motor dan lain-lain. Semua lokal, mereka semua bikin dan mereka kreatif banget. Banyak banget barang keren sekarang. Kalau melihat dunia otomotif Indonesia sekarang, apalagi dunia motor sekarang kayak lagi rame banget, lagi seru banget kan. Itu banyak banget lokal, barang-barang lokal yang dibikin dan jujur saya dan tim itu udah mulai happy banget. Maksudnya kita lihat udah beberapa orang udah lebih suka lokal lah, dan udah cukup banyak. Tapi jadi masih beberapa orang masih kayak kurang sadar kalau bahwa ini tuh barang lokal tuh bagus dan perlu support sebenarnya. Jadi intinya tidak perlu gengsi menggunakan produk lokal selagi kualitas itu sama ya. Iya, karena kalau bukan orang Indonesia sendiri yang support produk keluaran negara itu sendiri, siapa yang mau support? Negara lain nggak mungkin. Jadi closing statementnya adalah produk lokal itu tidak akan bisa booming ke pangsa pasar dunia kalau tidak dimulai dari orang Indonesia itu sendiri. Oke, thank you Om Abi atas bincang-bincang kita di malam ini. Thank you juga untuk support di produk lokal. Teruslah berkarya, mengembangkan segala ide-ide untuk kemajuan para bikers dan juga fasilitas yang akan bikers dapat. Kita atas nama tim channel YouTube Obras mengucapkan sukses terus untuk Hayadesu Indonesia dan juga seluruh kalangan bikers dan komunitas di Indonesia. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.